Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan ngebahas tentang ngehunting dan mengoleksi jam yang udah didiscontinue. Nah, jadi guys, secara jam adalah sebuah produk buatan manusia, tentu aja ada kala di mana produsen jamnya itu nggak lagi memproduksi model atau varian tertentu, yang mana istilahnya udah didiscontinue produksinya. Tapi jam-jam yang didiscontinue ini bisa jadi masih beredar di pasaran, baik dalam kondisi baru atau new old stock, atau juga kondisi bekas. Makanya, di bahasan kali ini, aku akan omongin soal pengalaman aku dalam hunting dan beli jam yang udah didiscontinue sebagai bagian dari koleksi aku. Oh ya, di sini yang aku bahas adalah jam-jam yang non-luxury brand. Jadi di sini aku nggak ngebahas soal misalnya jam Rolex yang udah discontinue, dan juga di sini bahasannya adalah untuk jam-jam modern alias jam yang diproduksi tahun 2000-an ke atas, jadi jam vintage nggak termasuk. Oke, di depan kita ini udah ada beberapa jam modern yang saat ini udah nggak diproduksi lagi. Sebagai contoh, jam Casio MDV 106 alias Casio Duro Marlin ini udah nggak diproduksi lagi, dan sekarang udah diganti sama Casio MDV 107 Duro. Nggak ada Marlinnya lagi karena nggak ada ikannya lagi. Terus, semua jam yang lainnya ini juga udah nggak diproduksi lagi. Tapi, dari beberapa jam ini, misalnya jam Casio Duro Marlin ini, serta jam Seiko 5 SNKK 13 ini, masih cukup sering kita bisa temuin di pasaran dan dijual dalam kondisi baru. Mungkin stok lamanya banyak. Sedangkan misalnya jam Casio EF332 ini jarang banget aku temuin dalam kondisi baru dijual. Aku beruntung bisa dapatin kemarin tuh ada yang jual di satu toko kondisinya baru, dan aku nggak nemuin di toko-toko lainnya. Makanya waktu itu langsung aku ambil, secara waktu itu aku memang lagi demen nyari jam dengan dial panda. Nah, tapi guys, biasanya nih, ketika jam udah nggak diproduksi lagi, harganya cenderung naik. Nah, sebagai contoh, jam Casio Duro Marlin ini, sejak didiscontinue, harganya sekarang, waduh, gila, jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ditambah efek juga karena jam ini dikenal sebagai jam yang pernah dipakai oleh Bill Gates. Nah, pas aku dapat jam ini ada sale kemarin itu di Amazon Amerika, jadi bukan Amazon Jerman, harganya 30% lebih murah daripada harga yang beredar di Jerman, makanya aku ambil. Terus, jam Seiko SNKK 13 ini kalau aku lihat sekarang ya, harganya itu udah naik sekitar 30 sampai dengan 40% ketimbang tahun lalu. Dan kalau yang jam ini, jam Casio EF332 ini, kayak aku bilang, aku beruntung bisa dapat di harga yang lumayan normal. Mungkin karena nggak gitu terkenal dibandingkan misalnya Casio Duro dan Seiko SNKK 13 ini, Seiko 5 lama. Makanya harganya masih masuk akal. Aku juga nggak peduli mau terkenal mau nggak, yang penting harganya masuk akal. Nah, makanya guys, aku sampai sekarang jujur aja belum punya Seiko SKX, salah satu diver Seiko yang sangat terkenal. Karena harganya sekarang itu udah beneran nggak masuk akal. Di Jerman sini, harganya yang baru itu dijual di sekitar 500 sampai dengan 600 euro, alias kalau kita rupiahkan sekitar ya 8 sampai dengan 9,5 juta. Kebayang gak guys? Kayak nggak ada ngotak harga jam yang masih pakai kaliber 7S26, nggak ada hacking, nggak ada hand winding, terus kacanya masih hardlex, dan banyak banget isu misalignment dijual dengan harga segitu. Bahkan guys, yang second aja, yang bekas, di sini dijual di kisaran 250 sampai dengan 300 euro, alias 4 sampai dengan ya hampir 5 juta rupiah. Itu kondisinya juga udah banyak banget baretan. Kacau, jadi no thanks deh buat aku. Nah, makanya kalau aku nggak mau nurutin nafsu sampai nggak logis kayak gitu. Karena dengan harga yang sama 250 sampai 300 euro misalnya,
aku bisa dapatin jam ini. Jam Orient Kamasu, yang mana jam Orient Kamasu ini kacanya udah safir. Terus nggak ada misalignment issue. Water resistant rate-nya juga udah 200 meter. Walau nggak compliant ke ISO 6425. Tapi ini udah sangat mumpuni dan makanya Orient Kamasu ini sering dikatakan sebagai salah satu dive watch terbaik di bawah 300 euro. Dan ini kan aku beli yang ini dan ini dan ini tiga-tiga ini aku beli yang kondisi baru, tapi aku juga nggak masalah beli yang second, nggak harus baru. Secara harganya logis. Ambil contoh misalnya ini deh. Jam Casio B-Side ini aku dapatinnya second dan relatif murah. Terus jam ini juga sama dua ini. Jadi kalau aku bisa boleh ngasih tips, pertama itu caranya kalau aku set dulu berapa harga yang pantas kalau menurut aku. Terus yang kedua, huntingnya itu santai, jangan buru nafsu. Makanya tadi aku walaupun aku ingin punya SKX untuk memenuhi koleksi aku, tapi aku jujur aja nggak akan beli dengan harga yang sekarang. Ya kalau nggak dapat juga ya udah nggak apa-apa. Terus yang ketiga, ini kalau aku terutama ya, aku sebenarnya nggak pernah matokin varian khusus apa yang mau aku cari buat jam-jam yang discontinue ini. Kayak SKX tadi, pingin tapi nggak artinya kayak nafsu pokoknya harus dapat, enggak sih. Jadi aku makanya cenderung suka dapatin semacam apa ya, hidden gem gitu, secara nggak sengaja. Jadi guys, di antara semua 6 jam ini, sebenarnya ada juga jam lain yang udah discontinue di koleksi aku, tapi ini aku ambil contoh yang 6 ini. Hanya Duro Marlin dan Seiko SNKK 13 ini yang memang aku incar dan aku tunggu harganya itu sampai agak turun baru aku beli. Sedangkan sisanya 4 di atas ini, pada dasarnya semuanya tuh unplanned, nggak ada rencana sama sekali. Hanya karena aku browsing-browsing eBay atau website toko jam online, terus nemu secara nggak sengaja. Ambil contoh inilah, jam Casio EF332 ini. Ini pas aku lihat, wah cakep nih dengan dial panda. Terus aku suka banget sama desainnya, walaupun ini belum safir. Tapi harganya itu masuk akal dan kondisinya baru, masih berplastik ketika aku beli. Terus aku nyari-nyari info tentang jam ini, karena sebelumnya aku nggak pernah dengar. Ini penting loh, kita perlu cari tahu dulu tentang spesifikasi dari jamnya. Dan setelah aku cek-cek, wah ini oke nih speknya. Aku beli 2 hari kemudian. Jadi nggak langsung aku beli, walaupun aku nemunya sempat panik, wah ini bakal laku. Tapi kita nggak boleh buru-buru dalam hal membeli jam. Untungnya setelah 2 hari kemudian masih ada dan akhirnya aku beli. Terus untuk jam Tissot dan Seiko ini, dua-duanya ini aku belinya second. Aku belinya dari 2 kolektor yang yang mau ngurangin jumlah koleksinya. Nah, ini ada keuntungan juga kalau kita beli dari kolektor. Kolektor itu biasanya dia lumayan bagus kondisi jamnya karena dia punya beberapa jam. Jadi itu bukan jam yang setiap hari dia pakai. Nah, jadi mereka berdua ini jualnya itu harga tertentu tapi open buat nego. Terus aku cari dong informasinya soal jam ini, dan ketika aku merasa wah oke nih, ini line presage lumayan bagus, terus aku belum punya dial warna kayak gini, terus aku nego harganya, masuk akal dan deal. Terus ini jam Casio B-Side ini aku dapatnya justru dari lelang. Jadi aku lihatnya waktu itu pas 3 hari sebelum tutup lelangnya. Aku cari info juga, wah safir, terus juga braceletnya katanya bagus dan beneran memang bagus. Jadinya pas ketika mau dekat tutup lelang, ya udah aku sniper. Jadi aku bid di dekat tutup lelang dan aku bisa dapatin harga sekitar 30 euro seingat aku, alias nggak sampai 500.000. Makanya itu dengan harga segitu dan menimbang speknya, ini steal banget. Dan kondisinya juga masih sangat bagus. Oke, terus gimana sih rasanya ngoleksi jam-jam yang udah discontinue ini? Nah, kepuasan yang paling utama itu beneran susah dijelasin sama kata-kata deh. Karena kita tahu jam ini nggak banyak beredar di tangan orang. Jadi itu salah satu
kepuasan tersendiri. Terus kalau masalah lainnya, dengan jam ini kadang-kadang kan orang kan ngelihat, apalagi sesama penghobi jam, "Wah, jam apa tuh? Casio." "Casio apaan tuh?" Jadi ada apa ya, kepuasan tersendiri. Jadi kita beda sama orang lain. Ya biarpun bisa juga misalnya beli micro brand bakal gitu juga, tapi ini kan rata-rata established brand. Ini Seiko, Tissot, Casio. Jadi ini established brand tapi nggak banyak beredar. Terus kerugiannya. Nah, ini perlu tahu juga. Jadi, secara jamnya udah didiscontinue, kemungkinan nih kalau misalnya rusak, mau servis agak susah. Kalau mesinnya oke lah. Sebagai contoh misalnya jam Seiko ini pakai mesin 4R36, masih ada sampai sekarang. Jadi kita bisa aja nyari spare partnya. Atau kalau jelek-jelek banget, ganti total mesinnya. Tapi, misalnya nih, handsnya jarumnya patah, atau dialnya rusak karena korosi, ya mungkin akan susah, mau nggak mau kita mungkin harus mengganti dengan bukan yang original. Kalaupun ada yang jual, mungkin ada ya, tapi jarang. Ini pengalaman aku juga selama ngoleksi jam-jam vintage. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian berminat untuk hunting jam-jam yang discontinue, kalian harus siap sama hal-hal ini. Jadi intinya, ada nikmatnya, tapi ada juga resikonya. Oke guys, jadi ini pembahasanku kali ini soal jam yang didiscontinue. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terus, jangan lupa subscribe buat yang belum nge-subscribe channel ini, serta nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.